Sahabat Jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan setelah melewati 1 minggu bekerja kita kembali berkumpul di sini. Beberapa hari lalu umat Kristen merayakan hari Natal untuk memperingati hari lahirnya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saat ini kita kembali diingatkan akan terang Tuhan yang terus bersinar dalam hati kita. Saat ini saya mengundang saudara semuanya untuk boleh mengarahkan hati dan pandangan kita kepada Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, saat ini kami datang, kami membuka hati kami di hadirat-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu boleh datang memenuhi dan memimpin kami Tuhan dalam melaksanakan rangkaian ibadah kami. Kiranya Engkau berkenan untuk memimpin penyembahan dan pujian serta ibadah kami hari ini dari awal hingga akhir. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa, terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Ku siap tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah
kami mengangkat pujian ini, kami rasakan hadirat-Mu begitu nyata atas kami Tuhan. Hadirat-Mu menjamah masing-masing kami, hati kami Tuhan. Kami serahkan segala hidup kami, segala aspek kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Agar kiranya Engkau yang berkuasa untuk bekerja dan memimpin kami dalam setiap langkah kami. Inilah doa dan seruan kami Bapa, di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan sama-sama, amin, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ringkasan meditasi Alkitab kuartal keempat pelajaran ke-13 dengan judul Pilihlah pada hari ini. Bacalah Yosua 24 ayat 2-13. Itulah sejumlah daftar yang diucapkan Yosua tentang Allah yang telah memberikan kasih karunia-Nya dengan setia. Tak ada satupun usaha orang Israel untuk memperoleh segalanya. Itu hanyalah kasih karunia Allah. Itulah sebabnya di penghujung hidupnya, Yosua tidak meninggalkan Israel dengan strategi militer atau sistem politik, melainkan dengan sebuah panggilan moral dan rohani. Yosua 24 ayat 15. Pilihlah pada hari ini siapa yang akan kamu sembah. Seruan ini bukan sekedar undangan melainkan manifestasi kasih yang terkesan mendesak namun jujur dan mendalam. Mengapa Yosua berkata pilihlah pada hari ini? Ada sedikitnya 6 alasan. Yang pertama, karena kesetiaan kepada Allah menuntut keputusan sadar. Yosua memahami bahwa iman tidak diwariskan secara otomatis. Sejarah penyertaan Allah tidak menjamin kesetiaan generasi berikutnya tanpa keputusan pribadi. Iman sejati bukan kebiasaan turun-temurun, melainkan pilihan yang diperbarui setiap hari. Namun respons manusia tetap harus memilih, bukan mengasumsi. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Yang kedua, karena netralitas adalah ilusi rohani. Dengan tegas Yosua menunjukkan bahwa tidak memilih Allah berarti memilih ilah lain. Menunda keputusan adalah keputusan itu sendiri. Itu adalah bentuk pilihan terakhir kita sendiri. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci seseorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Yang ketiga, karena kesempatan untuk taat adalah saat ini, bukan nanti. Yosua tidak berkata pikirkanlah besok atau nanti jika siap. Tetapi hari ini. Penundaan melemahkan kepekaan rohani. Hati yang tidak segera taat akan mengeras. Itulah sebabnya ketaatan yang sejati selalu bersifat segera. 2 Korintus 6 ayat 2. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Yang keempat, karena Allah menghendaki ibadah yang sukarela, bukan paksaan. Yosua tidak memaksa Israel, bahkan dengan jujur berkata, kamu tidak akan sanggup beribadah kepada Tuhan. Ini bukan kontradiksi, melainkan peringatan serius. Kesetiaan kepadanya tidak bisa setengah hati. Allah tidak mencari pengikut yang terpaksa, tetapi penyembah yang rela. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Yang kelima, karena pilihan pribadi menentukan warisan generasi. Yosua berbicara bukan hanya untuk dirinya, tetapi bagi rumah tangganya. Katanya, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Keputusan pemimpin rohani berdampak luas. Iman yang dipilih hari ini membentuk masa depan. Pilihan hari ini adalah benih yang akan kita tuai buahnya esok hari. Kisah Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Yang keenam, karena perjanjian dengan Allah selalu memerlukan komitmen yang dinyatakan secara terbuka. Pilihan yang tidak dinyatakan mudah berubah menjadi niat tersembunyi yang penuh muslihat. Pernyataan publik meneguhkan tanggung jawab rohani dan kesetiaan bersama. Ungkapan hari ini adalah saat ketika iman berhenti menjadi konsep pribadi, menjadi perjanjian yang dihidupi bersama. Dalam Alkitab, iman yang sejati bukan hanya pengalaman batin, tapi komitmen yang diikrarkan. Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga.
Di hadapan sejarah yang penuh bukti kesetiaan Allah, Yosua menolak iman yang setengah-setengah. Karena Allah yang setia layak disembah dengan hati yang utuh. Dan hati yang utuh selalu dimulai dari sebuah pilihan. Itulah sebabnya Yosua memanggil umat untuk berhenti berdiri di persimpangan dan harus memilih. Bukan besok, bukan nanti, tapi segera, sekarang juga. Untuk memahami semua ini lebih luas dan lebih dalam, mari nikmati live streaming podcast Meditasi Alkitab pada hari Selasa depan tanggal 23 Desember 2025 bersama Pendeta Manuntun Utasoid dan Bapak Yoni Prasetya Tomo dari Studio Ulibana. Haleluya, Tuhan memberkati. Shalom. Siapa yang bahagia angkat tangan teman-teman semua. Sekolah sahabat beberapa sahabat lalu memberikan kita satu lagi alasan untuk kita berbahagia. Karena Tuhan itu setia. Dia setia ada pada saat suka. Dia juga ada pada saat duka. Dia tidak pernah meninggalkan Anda. Dia tidak pernah meninggalkan saya. Mungkin lemahnya manusia, ketika doa kita tidak dijawab, harapan kita belum dipenuhi, kita merasa ditinggalkan. Tapi pada dasarnya, dia ada. Mungkin kita menjadi tidak peka akan kehadirannya. Anda tidak perlu mencari Tuhan karena dia gak kemana-mana. Dia tetap ada, dia setia dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Janjinya masih ada. Mazmur 103:17. Kasih setia Tuhan pada orang yang takut akan Dia dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan adalah setia in nature. Setia bukan karena kita duluan setia kepada Dia. Namun karena Dia memilih untuk setia kepada janjinya untuk kita. Kesetiaan Tuhan adalah bentuk kasih karunia yang jika Anda renungkan dengan iman, sebenarnya sudah merupakan jawaban dari doa-doa Anda. Matius 28 ayat 20. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saya mengundang saudara-saudara semua untuk ikut dalam diskusi sekolah sahabat. Bukan pada Selasa kali ini, namun Selasa minggu depan, agar kita dapat belajar lebih dalam akan Tuhan yang setia. Terima kasih. Baik saudara, saat ini mari kita kembali datang ke hadirat Tuhan. Kita buka hati kita nyatakan bahwa hidup kita adalah kesaksian atas kebesaran Tuhan. Dan biarlah setiap langkah kita menjadi bukti nyata akan kuasa Tuhan yang begitu sempurna. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan,
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku, menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku, menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sejemaat katakan, hidupku mengenapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti sekali lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku, menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku, menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, membawa keselamatan untuk manusia. Waktu berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih, karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman
pun berlalu Tuhan. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari. Karena kasih, karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Katakan karena kita Dia menderita, ya Tuhan. Karena kita disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kami Tuhan Kau menderita, karena kita Dia disalibkan, karena kami Tuhan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Sekali lagi katakan karena kita Dia menderita. Jemaat angkat tanganmu, katakan karena kami Tuhan. Karena kita disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mengikuti saat teduh. Karena kita Tuhan, karena kita manusia yang tidak tahu berterima kasih. Manusia yang kadang lupa siapa penciptanya. Saat ini, dalam ketenangan ini, sambil kami menutup mata kami meresapi, kami menyadari sepatutnya kami tidak layak untuk diselamatkan.
Tapi kenapa Tuhan? Karena kita. Kami tidak layak Tuhan. Kami tidak layak Tuhan. Engkau mati untuk kami. Engkau lahir. Hidupmu sia-sia untuk menebus kami. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Tuhan, kami bersyukur. Kami menyadari sungguh Engkau mencintai kami. Pada saat ini, dengan sungguh-sungguh dari dalam hati kami ingin mengucapkan terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Saudara, dalam 1-2 menit ke depan, sampaikan apa yang ada dalam hatimu melalui doamu kepada Tuhan. Sambil engkau mengucapkan rasa syukurmu, kelegaan yang kau dapatkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Engkau telah dengarkan apa yang dalam hati kami. Katakan terima kasih Tuhan. Engkau telah memberikan kelegaan kepada kami. Katakan terima kasih Tuhan. Aku benar-benar menikmati kasih karunia-Mu pada hari Sabat ini. Karena kami percaya Engkau ada di sini. You are here. You
Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memasuki sesi khotbah. Agnus Dei.
Betapa kami mengucap syukur Bapa, Engkau hadir di tempat ini. Engkau ada di tempat ini. Engkau mengasihani kami dengan kasih yang kekal dan tanpa syarat apapun. Bapa, hari ini kami ingin belajar betapa Bapa mengasihi kami. Kami akan pulang dari tempat ini nanti setelah kami mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah firman yang kekal dan benar-benar bahwa Engkau memang adalah Bapa yang mengasihi kami. Dari kami lahir sampai pada waktunya kami bertemu muka dengan muka di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah semua yang hadir di tempat ini maupun yang menyaksikan via live streaming diberkati oleh-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat Sabat bagi kita semua. Saudara bersuka cita? Amin. Baik. Ini adalah Sabat terakhir di 2025. Kurang lebih kita akan memiliki cuma sekitar 4 hari saja. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar mengenai kasih Bapa. Oke. Di sini saya beri judul adalah Sense of Beloved. Artinya adalah perasaan orang yang dikasihi. Sense of Beloved. Siapa yang dikasih oleh Tuhan sebenarnya? Siapa sebenarnya yang dikasih oleh Tuhan? Saudara sama saya. Benar? Sambil ditunggu keluar slide-nya. Saya nggak akan lama-lama sebenarnya, karena nanti juga saya akan berdoa buat saudara. Sense of beloved, pengertian kasih. Apa sih menurut saudara pengertian kasih itu? Pengertian kasih itu apa? Rela berkorban? Atau mengasihi tanpa butuh timbal balik? Atau dan lain sebagainya? Apa definisi kasih sebenarnya yang menurut saudara pelajari? Dalam hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesama. Kita tunggu ya. Bisa Bang Rubin? Bisa ya? Oke. Definisi kasih ini adalah suatu dasar yang mungkin terskip lah gitu ya. Tapi seharusnya ini adalah mudah dipahami dan juga saudara pasti mengalami ini setiap saat gitu ya. Oke, karena belum ada, saya sampaikan aja ya definisi kasih. 1 Yohanes 4 ayat 10. Bisa ditampilkan 1 Yohanes 4 ayat 10. Karena belum tampil soalnya. 1 Yohanes 4 ayat 10. Pengertian kasih atau definisi kasih. Kalau di situ keluar sih slide-nya. 1 Yohanes 4 ayat 10. Saya sebutkan aja. Ini definisi kasih. Inilah kasih itu, titik 2. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih duluan mengasihi kita dan telah mengutus anaknya yang tunggal sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ini definisi kasih sebenarnya. Jadi begini, kalau misalkan saya mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan, saya dimampukan mengasihi Tuhan, gitu ya. Itu adalah dari sisi saya. Tapi definisi kasih menurut perjanjian baru Alkitab, yaitu bukan kamu yang mengasihi Allah, tapi Tuhan yang mengasihi kamu lebih dulu. Sekian lama gereja-gereja di organisasi ini ataupun di gereja cabang lainnya, mereka mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap batinmu, dan segenap jiwamu. Saya mau tanya sebenarnya, ketika kita mendengar perintah itu, kasihilah Tuhan, apakah saudara mampu mengasihi Tuhan? Apakah saudara mampu mengasihi Tuhan? Iya, tapi nggak perfect sebenarnya.
Karena Tuhan sebenarnya yang punya kasih yang sempurna di dalam diri kita. Kenapa seperti itu? Karena saudara pasti ingat ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, jiwamu, itu adalah kompilasi dari apa? Pengertian apa? Dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu kompilasinya atau kesimpulannya cuma ada dua sebenarnya saudara. Cuma ada dua. Kasih kepada Bapa, kasih kepada Tuhan. Yang kedua adalah kasih kepada manusia. Itu kesimpulan dari hukum Taurat dan semua kitab para nabi. Siapa yang sanggup melakukan itu? Yang satu, siapa yang mampu mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan? Enggak ada yang sanggup. Saya ambil contoh. Salah satu yang terbaik di perjanjian lama, Daud. Apakah Daud bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan kekuatannya? Bisa. Tapi dia berzina, artinya dia pun fail. Artinya kasih di dalam perjanjian lama adalah kasih manusia mencoba mengasihi Tuhan dan mereka manusia gagal. Tetapi kasih dalam teologi perjanjian baru, bukan kamu yang mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang mengasihi kamu lebih dulu. Ini adalah pengertian kasih yang sebenar-benarnya. Ingat, saudara gak bisa mengasihi Tuhan. Tapi kenapa akhirnya saudara bisa mengasihi Tuhan? Karena Tuhan sudah lebih dulu. Ada kendala, Robin? Oke. Saya ambil contoh, ini slide saya kedua. Saudara pernah dengar Musa marah dengan bangsa Israel ketika Tuhan memberikan perintah kepada dia. Bangsa Israel adalah bangsa yang bersungut-sungut. Pada waktu dia di padang gurun, mereka haus saudara. Dan mereka butuh minum. Tuhan berkata kepada Musa, berfirmanlah kepada batu itu, supaya dia mengeluarkan air dan bangsa itu bisa minum. Ternyata saudara tahu hasilnya apa? Tuhan tidak mengeluarkan ucapannya. Musa tidak mengeluarkan ucapannya seperti itu. Tetapi Musa dipukul. Tak, keluarlah airnya. Artinya apa? Artinya Musa gagal mengindahkan perintah Tuhan. Akibatnya, kalau saudara bisa lihat, akibatnya, di sini saya ambil contoh ya. Bilangan 2:3. Musa salah mengartikan perintah Tuhan. Akibatnya, Musa tidak masuk ke dalam tanah Kanaan. Enggak, dia enggak masuk. Yang masuk adalah penerusnya, Joshua, Kaleb, dan generasi bangsa Israel, anak-anak mereka. Mereka yang masuk, tapi Musa sendiri tidak masuk. Kenapa? Dia salah mengartikan perintah Tuhan. Tuhan itu tidak ingin bahwa di depan bangsa Israel, Tuhan itu tidak ingin bahwa dia disebut sebagai Allah yang kejam, Allah yang menghukum, Allah yang menghakimi bangsa Israel. Padahal bangsa Israel adalah bangsa yang tegar, tengkuk. Sama yang seperti ini. Ini saya ambil contoh ya. Mimbar di sini, mimbar di gereja, di TFC inilah. Ini tidak boleh sampai gagal untuk merepresentasikan kasih Tuhan kepada saudara dan juga kepada saya. Kenapa tidak boleh? Isi hatinya Tuhan, yang pertama dalam prioritinya Tuhan, itu bukan menghukum saudara. To be fair, kita bukan orang yang benar-benar amat sebenarnya. To be fair, yes, kita nggak baik-baik amat. Tapi kalau saya gunakan mimbar di depan ini untuk menghakimi saudara, apakah saudara merasa damai sejahtera? Enggak. Apakah saudara mungkin terhukum? Mungkin iya. Apakah saudara merasa tersentil? Mungkin iya. Tapi mimbar gereja tidak boleh dipakai untuk memukul orang. Tapi gunakanlah itu untuk memberitakan kasih Bapa kepada saudara. Karena Musa, dia salah mengartikan, akhirnya dia tidak masuk. Next, hukum kasih. Kasih yang terutama menurut hukum Taurat adalah kasih kepada Tuhan dengan segenap kekuatan, akal, budi. Segenap kekuatan deh. Apakah kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan? Saya kira enggak. Mustahil kita bisa melakukannya. Kita terlalu sibuk, kita terlalu banyak multitasking job yang kita harus lakukan. Jadi intinya kita tidak mungkin mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Tapi kalau sisa kekuatan, yes kita sanggup. Tetapi definisi kasih sebenarnya adalah bukan
kamu yang mengasihi Tuhan, tapi Allah yang lebih dulu mengasihi. Saya ambil contoh, next. Pernah dengar Yohanes 3:16? Pernah ya, karena begitu besar kasih Allah gitu ya. Ini awalnya adalah percakapan Tuhan Yesus dengan siapa? Saudara tahu? Nikodemus. Saudara tahu siapa Nikodemus? Nikodemus ini adalah pengajar Yahudi. Kalau di era modern dia ini S3. Bukan lagi master, dia S3-nya ahli Farisi, ahli hukum Taurat. Jadi nggak perlu ngomongin hukum Taurat ke dia udah master. Dia adalah profesor mengenai hukum Taurat. Nah, Nikodemus bertemu dengan Tuhan Yesus. Yohanes ayat 3, ayat 16, saudara pasti tahu. Nah, saya fokus ke yang berikutnya aja. Yaitu Yohanes 3 ayat 17. Yohanes 3 ayat 17 itu apa? Ini firmannya. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Bukan untuk menghakimi dua, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dua. 16 saudara tahu karena terkenal, tapi saya bahas yang 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dua, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Nah, Nikodemus adalah orang Yahudi, bangsa Israel. Bagi bangsa Israel, ras Yahudi adalah ras paling top di dunia. Nikodemus adalah orang Yahudi. Di situ Yesus pertama kalinya memberitahukan kepada Nikodemus, profesor ahli Taurat ini, betapa kasih Tuhan itu adalah global, universal. Makanya dia bilang bahwa dia katakan bahwa ada Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk bangsa Israel doang. Jadi Tuhan menyampaikan kasihnya secara universal lewat Nikodemus. Karena Nikodemus orang Yahudi, dia merasa ras Yahudi lebih tinggi dibanding ras bangsa lain. Tapi Tuhan di sini mengatakan bahwa keselamatan Tuhan itu sampai ke ujung dunia. Saudara pasti mengerti dan bagaimana Nikodemus seperti itu. Dan next, di sini slide-nya belum berhasil ya. Saudara tahu siapa pemeran film ini? Passion of Christ. Namanya, saudara tahu? Namanya Jim Caviezel. Saudara pasti sudah nonton tentang film Passion of Christ. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah kesaksian Jim Caviezel. Kalau filmnya saudara yakin udah nonton, coba nonton kesaksiannya. Kesaksiannya Jim Caviezel mengatakan seperti ini. Dia mengatakan seperti ini. Tuhan tidak pernah mengirim manusia ke neraka katanya. Manusialah yang memilih tempat itu katanya. Itulah pilihan kamu katanya. Dan dia sampaikan, Tuhan menciptakanmu dan mengasihimu dan tidak pernah ada yang sama seperti kamu dan sama seperti saya. Artinya begini, di film itu Jim adalah seorang Katolik. Sampai hari ini dia seorang Katolik. Filmnya menggugah banyak orang dan mungkin saya yakin banyak orang bertobat karena film itu. Tapi kesaksiannya menurut saya sama powerfulnya dengan filmnya. Saudara cek di YouTube kesaksian Jim Caviezel. Saudara cek, dia ngomong seperti apa. Dia bilang begini, dia bilang gini, kenapa kamu sering curhat kepada teman kamu? Kita punya bestie di sini, kita pasti punya teman curhat, benar ya? Ini saya analogikan sederhana apa yang Jim sampaikan. Kenapa kita enjoy bercurhat, berpanjang lebar ria dengan teman kita? Kenapa? Dengan bestie kita. Tahu gak kenapa? Satu hal, karena bestie kita itu tidak pernah menghakimi kamu, saudara. That's why kamu nyaman kan? Yes. Jim mengatakan ketika kamu curhat ke teman kamu, problematika hidupmu misalkan, dan dia mendengarkanmu, dan kamu merasa enjoy, iya, karena temanmu tidak menghakimi kamu. Lalu Jim sampaikan seperti ini. Dia sampaikan seperti ini. Kalau begitu, bukankah kamu lebih baik cerita kepada Tuhan saja? Tuhan akan lebih terbuka hatinya dengar curhatanmu dibanding bestimu. Kenapa? Karena tangan Tuhan itu terbuka buat saudara. Saudara jangan salah mengerti ya. Nah, ini di sini. Udah keluar ya.
Sudah kukatakan Tuhan tidak pernah mengirim manusia ke neraka. Manusialah yang memilih tempat itu, itulah pilihan Anda. Tuhan menciptakanmu dan mencintaimu, tidak akan pernah ada yang sama sepertimu. Nah, Jim katakan di sini sambil dia terharu katanya. Karena dia banyak dengar orang curhat ke temannya dibanding ke Tuhan. Karena temannya tidak pernah menghakimi dia, tidak pernah berkata-kata yang tidak baik kepada yang si pendengarnya. Percayalah, Tuhan adalah pendengar yang lebih baik dari semua bestimu yang pernah kamu kenal. Next. Oh, ini yang tadi. Oke, hukum kasih. Mengasihi Tuhan dengan akal budi dan sebagainya. Dan, ini yang tadi saya udah bahas sebenarnya. Oke, kasih memberikan kekuatan. Saya ambil contoh begini. Kalau mimbar gereja dipakai untuk menghakimi saudara, apakah itu memberikan kekuatan lebih buat saudara? Apakah memberikan kekuatan lebih? Mimbar besar gereja dipakai untuk menyerang seseorang atau menyinggung seseorang. Saya kira enggak. Saudara enggak akan bertobat hanya karena sentilan dari mimbar. Tetapi ketika yang di depan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, betapa Tuhan mengasihi saudara, apapun background dan latar belakang saudara, saudara akan tersentuh dan saudara akan insaf sebenarnya. Saya yakin seperti itu. Oke. Di sini adalah kisah mengenai Tuhan Yesus yang sebelum Yudas berkhianat. Oke. Saudara kenal ada 2 murid Tuhan Yesus yang ada banyak muridnya. Cuma saya ambil contoh 2 aja. Petrus sama Yohanes. Kisah ini yang saya bold. Seorang di antara murid Yesus, murid yang dikasihinya bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Ini siapa yang dimaksud muridnya ini? Itu adalah Yohanes. Kenapa Yohanes? Kenapa bukan Petrus? Ini adalah tipikal 2 orang Kristen di zaman now. Di zaman now, orang Kristen itu dinilai dari hanya 2. Orang yang ingin dinilai karena perbuatannya. Dan satu lagi, orang yang tahu dan sadar bahwa dia adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Petrus adalah orang yang ingin dinilai Tuhan Yesus sebagai orang yang melakukan perbuatan yang benar. Betul? Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani subuh, lalu dia ditangkap prajurit Romawi, siapa yang paling duluan defense ke Tuhan Yesus? Siapa yang paling duluan? Petrus. Bahkan dia mengiris kuping prajuritnya. Petrus tuh orangnya gini, siapa nih yang mau nangkep Tuhan gue? Ini gue yang maju duluan. Itu adalah kebenaran karena perbuatan. Apakah orang Kristen, maksudnya tipikal orang Kristen ini dilarang? Enggak, lakukan aja. Lakukan aja pembelaan itu. Tapi begini, kenapa Yohanes tidak mendefense Tuhan Yesus? Karena Yohanes tahu bahwa saya adalah orang yang dikasihi Tuhan dan Tuhan terlebih lagi tidak perlu pembelaan dari saya. Tapi kalau Petrus, kebenaran karena perbuatan, dia ingin menonjolkan karakter perbuatannya sebenarnya. Next, nah ini dia. Petrus itu pemimpin yang tegas, impulsif, dan menjadi batu karang gitu ya. Sedangkan Yohanes di sini disebutnya adalah murid terkasih, seringkali lebih positif dibanding Petrus dan terkadang digambarkan kurang disukai gitu ya. Tapi mereka saling melengkapi. 4 macam jenis kasih. Saudara tahu Petrus pada akhirnya menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, benar ya? Nah, 3 macam kasih. Ini dalam bahasa Yunani ada 1, 2, 3, 4. Kalau kasih Bapa kepada kita, itu masuknya yang nomor berapa itu? Kasih Bapa ke kita, nomor 1. Nomor 1 ya. Sedangkan yang nomor 2 ini filia atau filio, itu kasih persahabatan. Nah dalam hal ini Petrus masuk dalam kasih yang ini. Sama seperti Tuhan Yesus kepada Lazarus. Jadi ketika Tuhan mengatakan kepada Petrus, Guru, aku mau melakukan apa saja untukmu. Lalu Tuhan Yesus berkata, oh kamu akan melakukan apapun saja, tetapi sebelum ayam berkokok kamu menyangkal aku 3 kali. Artinya Petrus itu tidak mengasihi Tuhan, dia hanya kasih persaudaraan yang akrab. Filia, filio. Ini levelnya Petrus di sini. Tapi ketika
Petrus gagal dan Tuhan tetap mengasihi Petrus, Tuhan pakai kasih agape. Kasih yang tanpa syarat, saudara. Tanpa syarat. Apakah kita bisa melakukan kasih tanpa syarat? Kita manusia bisa. Karena Roh Allah diam di dalam kita. Ada terang Tuhan ilahi dalam hati kita. Next. Ada satu lagi mengenai kebenaran firman Tuhan, mengenai kasih Tuhan. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, itu saudara pasti tahu ceritanya. Langit terbuka, dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun di atasnya. Lalu terdengar suara ini. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Di sungai Yordan ini, saya sangat percaya ketika Allah Bapa berkata seperti ini, semua yang di sekitaran sungai itu dengar, dan satu lagi oknum yang dengar. Saudara tahu siapa yang dengar mengenai pernyataan Allah Bapa? Yang dengar adalah si jahat. Nah, si jahat juga mendengar bahwa Yesus adalah anak yang dikasihinya. Kepadanya lah Allah Bapa berkenan. Next. Setelah ayat ini, setelah ayat Matius 3 ini, kalau saudara baca, di Matius 4, Tuhan Yesus langsung dicobai di padang gurun. Ketika dicobai di padang gurun, saudara bisa lihat, si jahat ngomong apa? Jika engkau anak Allah. Statement jika, menurut saudara, jika itu mengandung apa? Keraguan, ketidakpastian atau apa? Sedangkan Allah Bapa mengatakan di sebelumnya, di sini, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Setelah Matius 3 ini, ayat 4, Yesus dicobai di padang gurun. Ada satu statement di Alkitab yang iblis tidak sampaikan kepada Tuhan Yesus. Statement apa itu? Ini iblis yang mengatakan, jika engkau anak Allah. Lalu yang keenam, jika engkau anak Allah. Ada satu frasa yang dihilangkan oleh iblis ketika dia mencoba Yesus. Frasa apa itu? Saudara lihat bedanya dengan ini? Ini yang di skip sama iblis. Iblis nggak ngomong gitu. Dia cuma bilang, jika engkau anak Allah. Seharusnya iblis katakan, jika engkau anak yang dikasihi oleh Allah. Perintahkanlah batu ini menjadi roti. Dia iblis delete kata-kata dikasihi. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus merasa sendirian sebenarnya. Paham di sini? Saya kasih contoh. Saudara akan mengalami pencobaan. Saudara mengalami pencobaan dan saudara masih punya papa mama misalkan. Sebagai pelindung saudara. Dan saudara tahu saudara adalah orang yang dikasih oleh papa mama saudara gitu ya. Tetapi suatu hari pencobaan datang. Ada orang menghakimi saudara, menyerang saudara. Karena saudara dalam hal sesuatu sedang down dan lain sebagainya. Orang itu mengatakan, si jahat tidak mungkin mengatakan bahwa engkau dikasihi bapamu. Enggak. Dia justru akan pakai ini. Jika engkau memang dipelihara oleh bapamu di surga, kenapa kamu menderita? Iya, kurang lebih sama sebenarnya. Kurang lebih sama. Jika engkau memang dikasihi oleh bapamu di surga, kenapa hidupmu menderita? Ini sama aja ketika Tuhan Yesus dicoba iblis. Dia tidak tulis dikasihinya, tapi dia hanya mengatakan jika engkau anak Allah. Seharusnya tidak perlu ada jika. Dia memang anak Allah yang dikasihi. Tetapi iblis mendelete kata yang dikasih sebanyak 2 kali. Di sini dan ke ini. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah saudara tahu adalah saudara orang yang dikasih oleh Tuhan? Saudara tahu? Tapi kalau ada yang menyampaikan kepada saudara bahwa yang dikasihnya tidak disebut, itu supaya apa? Supaya membuat saudara menjadi down. Supaya saudara semakin jatuh. Tapi kalau saudara melewati pencobaan, dan saya tahu, ketika iblis mencobai saudara, ataupun mungkin saudara jatuh karena kesalahan yang saudara perbuat sendiri, tetap pakai statement bahwa saya adalah anak yang dikasihi oleh Tuhan. Sekalipun saya gagal.
Petrus pun gagal, saudara apalagi? Saudara bisa gagal. Kenapa? Karena Tuhan itu memang ingin membuat kita tuh bangkit dari kegagalan. Jadi kalau memang saudara gagal hari ini, bulan Januari, Februari tahun depan, apakah saudara gagal juga? Enggak. Saudara gagal hari ini, tapi Januari dan Februari, kasih Tuhan akan melengkapi saudara lebih lagi. Next, anak yang tunggal. Ini saya ambil contoh dari kisah Abraham. Kisah Abraham. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Jadi saya ingin berulang-ulang sampaikan di mimbar bahwa engkau dikasihi Tuhan, dan di sini juga sama, ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasihi. Yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban ke salah satu gunung yang nanti akan dikatakan. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban itu dan memikulkannya ke sini, ke bahu. Kalau saudara lihat di perjanjian lama ini, kalau saudara dengan jeli mempelajari, ini bayangan mengenai apa sebenarnya? Ini bayangan mengenai kasih Bapa yang tidak segan-segan merelakan anaknya yang satu, tunggal, yaitu ini. Mengambil kayu, saudara teringat bagaimana Tuhan Yesus di pundaknya ada kayu salib? Di Via Dolorosa, ini gambarannya. Di tangannya bawa api dan pisau, jadi korban bakaran. Jadi Yesus ingin dikorbankan. Itu sudah tergambar dari kisah perjanjian lama, jauh sebelum. Dan jangan bunuh anak itu. Memang pada akhirnya Tuhan Yesus terbunuh. Tetapi di sini bisa dibilang adalah gambaran kasih Bapa buat saudara dan saya. Saya kebetulan di hari-hari ini, bukan hari-hari ini ya, beberapa bulan inilah, saya sedang mendapati penghakiman yang ditembakkan kepada saya nih. Banyak yang diarahkan ke saya. Saya dihakimi dan lain sebagainya. Tapi saya tahu bahwa saya adalah orang yang dikasihi oleh Bapa. Lalu kemana saya akan melihat arah tujuannya? Apakah saya akan mengafirmasi penghukuman penghakiman ini? Atau yang di sini bahwa saya adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan? Kalau saya boleh kasih saran ya, bukan dicueki, tapi kalau memang saudara jatuh karena kesalahan saudara, nggak apa-apa, semua juga bisa jatuh. Tapi itu tidak akan mengubah, tidak akan merevisi bahwa dirimu dan diri saya adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Saya nggak mungkin di mimbar ini mengatakan kepada saudara yang contohnya misalkan setahun ke gereja cuma 12 kali atau sebulan sekali. Kan gak mungkin saya mengatakan itu. Tidak mungkin saya mengatakan itu. Karena nanti penghakiman itu akan ditembakkan kepada saya juga. Jadi lebih baik saya tidak perlu mengatakan itu. Enggak, tapi percayalah sekalipun seperti itu. Kasih Bapa kepada saudara dan saya tidak berubah. Ketika kita gagal mengasihi Tuhan, kita akan sama seperti Petrus, kita menyangkal Tuhan. Kenapa? Karena kita tuh ingin di depan Tuhan Yesus itu dinilai perbuatan kita. Dan ketika kita gagal, kita akan merasa, ya Tuhan saya gagal nih. Saya menghadapi banyak konsekuensi karena kegagalan ini. Ya gak apa-apa, just do it lah, lakuin aja, gak apa-apa. Tapi itu tidak akan pernah mungkin meng-cancel kasih Bapa kepada saudara dan saya. Ingat, saudara ingat nih saya ke slide yang awal lagi karena tadi kan belum muncul ya. Oke. Ini. 1 Yohanes 4 ayat 10. Bukan kita yang sebenarnya mengasihi Tuhan, tapi Allah yang lebih dulu mengasihi Tuhan. Tetapi dunia, kita hidup di sistem dunia. Di dunia itu diputer. Di dunia itu diputer, dibalik. Dan bahkan ke gereja-gereja juga sama. Saya dengar perintahnya, kamu harus mengasihi Tuhan, kamu harus mengasihi Tuhan. Lalu saya bilang, atas dasar apa? Sudah sejauh mana saya mengasihi Tuhan? Saya juga gagal kok. Beberapa hari lalu saya gagal. Dan bulan lalu saya juga gagal. Berarti saya gagal, saya orang gagal dong Tuhan. Kalau misalkan itu penghakiman yang saudara terima, yes kita orang gagal. Tetapi kita dikasih oleh Tuhan. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa di hari ini, sebelum
tahun berganti, saudara ingat nanti saya akan berdoa setelah ini. Karena slide saya sudah selesai sebenarnya. Saya akan berdoa. Ketika kita tidak mampu melakukan apa yang menjadi tuntutan, yang kewajiban yang harus kita lakukan sebenarnya, dan kita tidak bisa memenuhi ekspektasi itu, saudara tetap orang yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan berdoa, oke. Tetap curhat ke teman saudara, gak apa-apa. Tetap sampaikan kepada dia. Tapi lebih dari itu, curhat juga lah kepada Bapa. Kita enjoy bercerita dengan teman kita siapapun di luar sana yang kita suka bercerita. Kita suka dan intens gitu. Tetapi percayalah saudara. Kasih Bapa lebih daripada semua yang kita kenal sebenarnya. Dia ingin kita direct aja langsung. Saya akan berdoa sebentar lagi. Sebelumnya saya ingin meminta kepada saudara untuk renungkan kasih Tuhan di 2025 ini. Saya juga merenungi di hidup saya di 2025 ini yang belum cukup membaik atau mungkin sudah membaik. Apapun itu, saya mengucap syukur bahwa kita datang kepada Tuhan dengan hati yang murni. Bahwa kita mungkin belum do the best buat hidup kita. Kita belum do the best. Kita hanya melakukan yang terbaik, tapi orang menilainya itu belum yang terbaik. Nggak apa-apa, setidaknya saudara mencoba. Di balik semua kegagalan itu, bahkan ketidakberdayaan saudara, kasih Tuhan begitu kuat di tahun ini. Dan di tahun depan, dia akan melanjutkan kasihnya kepada saudara. Karena definisi kasih adalah sebenarnya kita tidak mampu mengasihi Tuhan. Tapi Tuhanlah yang mengasihi kita. Dan mengutus Yesus sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita, kegagalan kita, semua alibi kita, dan apa yang tidak sadar kita lakukan, itu menjadi kesalahan. Itu sudah didamaikan. Saya akan berdoa dari sini. Saudara juga bisa menutup mata saudara sebentar. Kita akan berdoa sebentar. Ya Bapa, betapa kami mengucap syukur bahwa kami dikenang oleh-Mu sebagai orang yang sudah ditebus. Dan bahkan kami diberi gelar bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Dan Engkau adalah Bapa kami. Bapa, di tahun ini dari Januari sampai Desember, kami mengalami banyak masa pasang surut. Ada kalanya kami sedang di atas, ada masa kalanya kami juga sedang ada di bawah. Dan kami mengucap syukur Tuhan, baik ketika kami sedang di atas ataupun tidak, tangan Tuhan memegang tangan kami. Betapa kami mengucap syukur Bapa, bahwa kami sadar bahwa sekalipun kami jahat, bahkan kami sekalipun bisa disebut tidak tahu diri Tuhan, atau bahkan mungkin kami sering mangkir dari panggilan yang memang Tuhan sudah panggil kepada kita sejak awal. Tetapi kami mengucap syukur bahwa Tuhan tidak mengurangi kasih-Mu pada kami. Di tahun ini kami mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu yang kami lewati bersama-Mu Tuhan. Baik keluarga kami, Engkau melindungi kami dari keputusan-keputusan yang salah. Engkau bahkan mengcover kami dari semua dosa tersembunyi yang kami lakukan di kamar ataupun dimanapun kami berada. Tuhan tidak melihat itu sebagai ganjalan untuk Tuhan mengurangi kasih-Nya pada kami. Tapi justru Engkau menunjukkan kasih-Mu ketika kita tidak pernah menjadi sempurna. Bapa, kami sadar bahwa kami banyak kekurangan di sana sini. Dan kami belum bisa memenuhi ekspektasi orang terhadap kami. Tapi meskipun kami tidak mampu memenuhi ekspektasi orang terhadap kami. Tapi Bapa, tangan-Mu terbuka untuk kami.
Dan kami tidak tahu di 2026 seperti apa. Yang kami tahu adalah Tuhan sudah terlebih dulu sampai di 2026. Dan ketika Tuhan ada di 2026, kami disadarkan bahwa Tuhan yang memegang hidup kami di 2025 adalah Tuhan yang sama, yang memegang tangan kanan kami untuk menghadapi 2026. 2026 sangat challenging Tuhan, tetapi itu tidak akan berpengaruh apapun karena kami adalah orang yang dikasih oleh-Mu Tuhan. Kami adalah orang yang diberikan kasih karunia oleh-Mu. Kasih karunia itu adalah sesuatu yang tidak pantas sesungguhnya kami terima. Kami tidak pernah pantas untuk mendapatkan itu. Tapi Tuhan menganugerahkannya kepada kami. Dan setiap hari kami hidup di bawah kasih karunia-Mu. 2026 akan kami sambut Tuhan dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Bahwa Engkau ada di sana. Dan Engkau adalah Allah yang sama seperti ketika Engkau menjahit dan menenun kami di rahim ibu kami. Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena kejadian kami dahsyat dan peristiwa penyelamatan yang Engkau berikan kepada kami itu dahsyat dan ajaib, dan kami tidak pernah punya kata-kata untuk menyampaikan kebaikan Tuhan, apalagi membalas. Kami tidak pernah mampu membalas kebaikan Tuhan kepadamu ya Bapa. Tetapi biarlah kami, tiap-tiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, biarlah Engkau dan kami menyadari bahwa Engkau mengasihi kami secara personal. Dan kami menyadari bahwa kasih-Mu kepada kami adalah kasih personal. Sangat pribadi, lepas pribadi di tempat ini maupun di streaming YouTube dan lain sebagainya. Engkau mengasihi tiap-tiap kami dan Engkau tidak mengingat kesalahan kami. Manusia yang mengingat kesalahan kami, tapi tidak dengan Engkau. Terima kasih Bapa, oleh karena kami menerima apa yang tidak seharusnya kami terima ya Bapa, yang tidak pernah pantas kami terima. Tapi Tuhan memberikan kepada kami keluarga yang mengasihi kami, pekerjaan yang baik, rezeki yang selalu ada, bahkan pertolongan yang selalu ada di tikungan terberat dalam hidup kami. Betapa berat hidup kami di 2025 Bapa, Engkau memegang tangan kami di setiap keputusan yang kami ambil, baik itu salah ataupun benar, yang mengakibatkan mungkin penghukuman buat kami. Tetapi kami sadar hari ini, besok, lusa dan yang akan datang, bahwa kami adalah orang yang dikasihi oleh-Mu Tuhan. Apapun itu, apapun pendapat orang lain terhadap kami, tidak akan merevisi bagaimana kasih Tuhan terhadap kami. Biarlah kami di tempat ini, kami pulang, dan kami sadar bahwa kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu, goodness of God ada buat hidup kami. Dan tidak hanya kami Tuhan, tapi keluarga kami, anak-anak kami, opa, oma kami, opung kami, dan teman-teman kami yang kami kasih di luar sana. Itu semua ada dan Tuhan berikan kepada kami untuk memberkati kami, mensupport kami, dan membangun kami supaya kami bisa menghadapi hari depan 2026 dengan penuh pengharapan. Terimalah doa kami ini Tuhan, tiap-tiap kami di bangku yang sudah berdoa, Tuhan kumpulkan kalimat doa dan Engkau jawab ya Tuhan dari gunung-Mu yang kudus, supaya kami tahu bahwa kami ada bersama-Mu Tuhan, meskipun di dalam situasi yang mungkin sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi Tuhan ada di sana dan tangan Tuhan memberkati kami, dan tangan-Mu Bapa, tangan-Mu Bapa. Dan Engkau Tuhan sudah mati untuk kami. Engkau lahir dan mati untuk kami. Dan kami sadar bahwa kematian-Mu cukup sekali. Dan kami juga memiliki iman cukup sekali untuk mengimaninya bahwa Engkau memang selalu ada bersama kami. Dan biarlah Tuhan, tiap-tiap kami yang memiliki komitmen doa dalam hati mereka masing-masing. Tuhan, aku berdoa di depan. Biarlah Tuhan jamah setiap doa umat-Mu di tempat ini maupun di streaming YouTube. Siapapun yang berdoa, Tuhan berikan jawaban kepada mereka Tuhan yang merindukan jawaban-Mu. Dan tangan Tuhan akan menjangkau mereka. Sama seperti Engkau menjangkau kami dan saudara di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami siap sedia Tuhan untuk menghadapi tahun-tahun ke depan. Tahun-tahun yang blur sebenarnya, yang tidak pernah kami mengerti apa yang akan mungkin terjadi di masa depan. Tapi Tuhan menyediakan kebaikan kepada kami, dan di hadapan-Mu Tuhan
kami punya satu pengharapan bahwa harapannya adalah kami tidak akan pernah ditinggalkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu saja Bapa. Haleluya. Amin. Baik jemaat, saat ini kita akan masuki sesi persembahan. Kita boleh memberikan persembahan melalui kantong-kantong persembahan yang akan dibawa oleh diakon ataupun melalui QR Code yang berada di belakang bangku jemaat. Biarlah persembahan kita hari ini menjadi persembahan yang harum bagi nama Tuhan. Selamat memberi. Jemaat boleh bangkit berdiri. Besarlah ya Tuhan kasih setiamu,
Benar ya Tuhan, setiamu lebih besar dibanding semua masalah kami. Dan kami diyakinkan di hari ini bahwa apapun yang terjadi di masa depan kami, di 2026, yang dimana kami juga tidak tahu bagaimana akan terjadi di sana. Tapi Tuhan, kasih-Mu, kesetiaan-Mu ada kepada hidup kami, kepada anak cucu kami, dan kepada generasi penerus kami. Bahwa Engkau adalah Allah yang kekal. Engkau menyertai anak kami, Engkau menyertai cucu kami, dan Engkau menyertai generasi lepas generasi, di mana ke depannya nama Tuhan tetap akan dimuliakan, dan bahkan lebih dari itu, melalui hidup kami yang tidak pernah menjadi sempurna ini, kami akan tetap bisa mengabarkan Injil kasih karunia-Mu. Betapa Engkau mengasihi kami Bapa, terlepas apapun background kami, kesalahan kami, dan mungkin kejahatan yang kami lakukan. Tetapi Tuhan tidak melihat itu sejauh timur dari barat. Engkau yang melihat bagaimana ketulusan hati kami untuk datang kepadamu. Dan oleh sebab itu kami yakin bahwa kami adalah orang yang dibenarkan karena iman. Dan kami berani mengatakan itu Tuhan. Bukan karena atas dasar perbuatan, bukan. Tapi atas dasar iman kami berani melangkah di 2026. Bahwa kami yakin melalui iman yang kami pegang dan kami hembuskan bahkan sampai di titik nadir hidup kami kelak ya Bapa. Kami akan percaya kepadamu bahwa kami adalah orang yang dibenarkan karena iman. Jemaat, terimalah berkat dari Tuhan. Saudara bisa angkat tangan saudara, terimalah berkat dari Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu kepastian, yaitu damai sejahtera yang tidak pernah berakhir. Kiranya damai sejahtera Tuhan sepulang saudara dari tempat ini, saudara tetap pegang janji Tuhan bahwa engkau memang adalah orang yang dikasihi Tuhan, dan bahkan wajahmu adalah wajah yang sangat diingat di hati Tuhan. Isi hati Tuhan buat saudara dan saya adalah penyelamatan diri kita, bukan penghukuman. Tuhan, isi hatimu terhadap kami adalah keselamatan kami dan keluarga kami, bukan penghukuman Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami, dan bahkan definisi kasih adalah bahwa Engkau yang lebih dulu mengasihi kami. Biarlah itu menjadi ada di dalam hati kami turun-temurun. Terima kasih, pulanglah dengan berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih jemaat atas kebersamaan dalam ibadah kita hari ini. Tidak terasa ini adalah sahabat terakhir kita pada tahun 2025. Sampai ketemu di 2026 nanti. Dan kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan tadi boleh menjadi bekal dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam menjalani aktivitas dan setiap langkah kaki kita. Dan kami kembali mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara semua untuk boleh bergabung bersama The Forgiven Church di ibadah selanjutnya di tempat ini. Sampai jumpa, selamat sahabat, Tuhan memberkati. Oh, sebelum itu saya ingin mengundang yang berulang tahun boleh maju ke depan.
dari jemaat juga dari tamu-tamu yang hadir pada hari ini. Oh ya, Tuhan Yesus, iya benar juga. Mungkin ada lagi? Gak ada ya? Baiklah kalau begitu jemaat boleh berbaris dan doa makan dulu ya. Bang Yoni boleh doa makan? Mari kita berdoa sebentar. Tuhan terima kasih Engkau yang menyediakan makanan minuman di rumah-Mu ya Bapa. Biarlah ibu-ibu dan siapapun yang menyiapkan makanan ini menjadi kekuatan buat tubuh kami. Ketika kami kuat dan kami sehat, maka kami akan siap melayani-Mu kapan saja. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Baik, terima kasih jemaat boleh baris dan berjalan dengan teratur keluar. Kita akan makan untuk jasmani kita. Sampai jumpa, terima kasih. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turutlah semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan belas surga, sembah dan puji
Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, sama dengan manusia. Dia itu Raja kami, segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang tadi aman dengan manusia. Raja di atas segala raja.